Kamu nikmati setiap momen-momen kebersamaanmu dengan Allah, sadari terus bahwa Dia selalu bersamamu. Ini jalur istilahnya Schopenhauer asketik. Kalau para sufi bahkan sampai uzlah, malah menjauh dari keramaian. Kalau sampean masuk ke keramaian, tanya-tanya siapa termasuk ustadz ini, kadang-kadang ya jawabannya malah nyelekit. Menjauh, justru advice-nya menjauh, agak uzlah. Biar lebih jernih cara berpikir kita. Syukur-syukur dalam menjauh itu kita bisa lebih akrab lagi dengan Allah. Nah, ini strategi ketiga. Nah, ini kalau bahasa saya katarsis ya, tidak dipangkal permasalahannya, tapi paling tidak meringankan kesumpekan kita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama. Nah, ini mulai kita cermati ya. Apa sih dalam hidupku yang aku anggap penting? Ini kadang kuncinya di situ. Biasanya yang kita anggap penting itu secara tidak sadar di situ kita tergantung. Penting boleh, tapi jangan ketergantungan. Iya, penting bagi saya, akan saya kejar, tapi tidak dapat juga tidak apa-apa. Tidak segalanya. Nah, ini namanya tidak tergantung. Saya nyari pasangan, ya saya cari seideal mungkin. Tapi tidak dapat juga tidak apa-apa. Nyari harta, ya saya kejar soalnya. Tidak dapat juga tidak apa-apa. Ini level 2. Kalau kita bisa lepas dari segala ketergantungan, kita akan tenang. Kan sering ada cerita-cerita sufi itu, bagaimana para sufi itu yang kaya raya kehilangan semua hartanya, santai saja. Lebih tenang kita kalau tidak tergantung. Ketergantungan membuat kita tidak tenang. Kadang-kadang jadi hijab kita di hadapan Allah. Makanya Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya amwalukum wa auladukum fitnah. Kok bisa Pak anak jadi fitnah? Ya, kadang-kadang jadi ketergantungan kita menghijab kita dari Allah. Cara kita yang mungkin tidak pas mengelola relasinya. Nah, naik satu level lagi selain ketergantungan adalah kalau sudah beres, tidak ada Pak sekarang free saya, tidak ada yang saya tergantung. Kalau bisa ya. Naik satu level lagi kebersihan jiwa, lebih tenangnya jiwamu apa? Yaitu bebasnya dirimu, lenyapnya semua yang sifatnya lahwun. Meskipun itu mungkin tidak negatif. Lahwun itu sifatnya tidak penting, tidak ada gunanya, sia-sia saja. Nah, coba cari ya dalam hidup kita mungkin sehari-hari yang tidak ada gunanya apa. Tapi kita sangat sibuk dengan itu. Nah, itu mulai kita bersihkan. Karena kadang-kadang ini yang menimbulkan penyesalan, kadang-kadang menimbulkan kita gelisah. Ya Allah, saya ingin nulis kok ya, sejak tadi pegang HP malah main game aja. Nah, ini kan berarti ada yang meleset. Ada yang bukan jelek, ya monggo saja orang nyari refreshing, nyari gembira. Tapi harus ngerti batasnya biar tidak jadi lahwun tadi. Tidak penting, hanya buang-buang waktu. Nah, ini kalau kita bisa bersih dari ini, hidup kita akan lebih tenang. Jadi kalau tadi ketergantungan, kalau ini kesia-siaan. Teman-teman tahu sendirilah ya. Naik satu level lagi, selain kesia-siaan, kalau ini mungkin paling berat, yaitu kita bebas dari ego diri kita sendiri. Bebas dari rasa ego ini agak berat memang ya, tidak gampang. Kalian sukses 1, 2, 3 tadi terus merasa wah ternyata hebat juga ya aku ini. Oh itu mulai egonya muncul. Jadi bebas dari ego tidak dimaknanya Freud ya. Karena tidak mungkin orang hidup tanpa ego. Tapi ego dalam tanda petik yang negatif. Keakuan. Jadi rasa bahwa aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku luar biasa, segalanya aku. Kenapa kok ini enggak Pak? Karena dalam Islam segala keakuan tadi hakikatnya sumbernya dari Allah. Maka segala yang teman-teman dapat, ini yang lapar malah mikrofonnya. Jadi segala yang teman-teman sudah dapat, itu ya semuanya kalau dalam Islam kan dikembalikan pada Allah. Alhamdulillah.
Saya sukses, alhamdulillah. Saya bisa menaklukkan tadi yang sia-sia, tidak berguna, alhamdulillah. Alhamdulillah itu semua jasanya Allah. Nah, ini berarti apa? Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan self. Jadi ketika kita bisa menaklukkan, kita bisa mengontrolnya ke arah sesuai yang kita inginkan. Ini nanti tahalli tadi, kita isi dengan yang baik-baik sudah. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita. Ya nanti pada puncaknya kalau kita sudah bisa menaklukkan ego, sebenarnya hakikatnya kita sudah mengalahkan semuanya kecuali Allah saja. Disitulah jiwa kita akan mutmainnah, stabil, tenang. Cirinya mutmainnah itu apa? Rodiyah. Kita ridho pada apapun ketetapan Allah. Kalau sudah rodiyah, mardiyah, Allah pun juga akan ridho pada kita. Nah, ini makom-makom tinggi tadi, seperti yang dijelaskan Bu Ana. Itu salah satu contoh saja gimana gayanya tasawuf mentreatment jiwa agar sampai pada ketenangannya. Ya tentu saja banyak konsep-konsep teori yang lain seperti disampaikan Bu Ana tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman, dari saya sedikit gambaran. Ini mungkin kalau bidang ilmu masih baru sebenarnya. Tinggal kita kembangkan secara lebih jauh. Selama ini psikologinya ada, tasawufnya ada. Mungkin hybridnya yang perlu dikembangkan secara lebih efisien. Apalagi anak-anak UIN yang semboyannya integrasi interkoneksi ya. Ini menarik ya untuk dikembangkan lebih jauh. Baik, saya kira itu masih ada waktu 10-15 menit lah untuk tanya jawab. Monggo. Terima kasih Pak Faiz atas pemaparan materinya. Saya boleh minta tepuk tangan untuk kedua narasumber kita? Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman, masih semangat untuk berdiskusi atau sudah mau lirik-lirik yang di belakang? Semangat, oke. Udah dapat kupon semuanya kan? Bagi yang belum nanti bisa menghubungi teman-teman takmir ya teman-teman. Oke, langsung saja bagi yang ingin bertanya atau menanggapi disilahkan. Oke, masnya yang depan dulu. Bisa perkenalkan nama, alamat, sama status mungkin mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulum Munafi. Saya asal dari Wonosobo. Sebelumnya saya adalah pasien psikolog, namun sekaligus santri. Jadi saya mencari penyembuhan dari psikolog dan dari kiai seperti itu. Saya di sini ingin mempertanyakan mengenai seperti gejala-gejala seperti self harm akibat dari penyakit psikolog, self harm yang bisa saja mengakibatkan pengakhiran hidup seperti itu. Dalam ketika saya konsultasi dengan psikologi, para dokter, para psikolog menganggap itu adalah sebuah penyakit. Namun ketika saya bertemu dengan kiai, sowan, seperti itu saya merasa terpojokkan. Karena dianggap saya kurang dekat, saya kurang semacam ibadahnya atau apa itu kurang. Padahal saya tidak ada pengingkaran sama sekali, saya masih melakukan ibadah seperti biasa, seperti itu. Namun karena sepemahaman saya ketika orang depresi itu sulit untuk menjelaskan bagaimana kondisinya sebegitu mengerikannya seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari psikologi sufistik ataupun dari segi agama Bapak Ibu, kondisi yang self harm, menyakiti diri sendiri atau semacam menyalahkan diri sendiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Iya, ditampung dulu. Masnya yang belakang tadi silahkan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus dari Lombok. Saya ingin bertanya, dengan berkembangnya ya psikologi kita saat ini, terutama psikologi barat yang tidak jauh dari kalangan anak muda seperti self-reward, terus self-esteem dan sebagainya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ana. Nah itu sebenarnya apakah ada titik temu Bu, konsep ketenangan dalam psikologi barat dengan tasawuf itu ya. Titik temunya di mana?
Nah, tadi juga Ibu menjelaskan tingkatan-tingkatan nafas. Ya. Kemarin juga saya menghadiri Pak saat di Nurul Asri tentang ketenangan ya, konsep ketenangan itu sampai mutmainah. Nah, korelasi antara tingkatan nafas dan tingkatan ketenangan itu di mana Pak? Misalnya kalau tadi sampai nafas itu sampai ada ridho dengan mardiyah dan sampai suci itu. Nah, kan kemarin di konsep ketenangan itu sampai mutmainah. Nah, itu apakah ada korelasinya antara konsep ketenangan dengan konsep nafas. Dan yang terakhir Pak, kemarin sempat saya mau bertanya, cuman belum sempat tentang khusyuk. Ya. Kan kalau kata khusyuk dengan kata takut itu dengan memiliki satu akar kata yang sama Pak. Nah, di sini di mana hubungan antara khusyuk dengan takut? Korelasinya di mana Pak? Karena dua kata ini memiliki satu kata akar yang sama. Satu-satu. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan Bu Ana ya mengatasi depresi. Saya tiba-tiba teringat, saya memberi bantuan kecil saja. Mungkin ada teman-teman yang merasakan kesumpekan hidup ya. Biar tidak self harm. Ini dari filosof namanya Arthur Schopenhauer. Beliau ini punya filsafat yang dikenal sebagai pesimisme. Yang menganggap bahwa hidup ini pasti penderitaan. Kenapa begitu? Karena bergeraknya hidup ini dasarnya adalah keinginan. Kalau tidak ada keinginan, dunia ini kan tidak berputar. Padahal keinginan itu kan pahit. Keinginan itu kan ada yang akan kita tuju dan belum nyampe. Makanya kita ingin. Keinginan itu pahit. Makanya karena hidup ini dasarnya keinginan, sementara keinginan itu tidak enak, pahit, berarti sebenarnya hakikatnya hidup ini penderitaan. Itu Arthur Schopenhauer. Nah, ada beberapa tips dari beliau. Ini untuk yang sumpek-sumpek saja. Yang merasa tidak sumpek ya tidak harus. Ini mungkin semacam katarsis ya beliau. Kadang-kadang yang kita sulit, kalau nasihat banyak lah di mana-mana. Nyari Google, nyari YouTube juga banyak nasihat ya. Mungkin perlu pelarian. Kata Schopenhauer, pelarian itu bisa teman-teman temukan di 3 jalur. Yang pertama jalur estetik. Yang kedua jalur etik. Yang ketiga jalur asketik. Ini ya. Yang pertama jalur estetik seni. Boleh kalau sumpek dengerin lagu ya enggak apa-apa lah. Dianggap musik itu haram, kok dengerin lagu aja yang penting hatimu tenang. Kalau memang ada yang cocok sampean. Jadi mungkin jalan-jalan lihat laut, lihat gunung, healing lah, jangan di rumah saja jalan-jalan lihat di luar. Kayak anak-anak hari ini istilahnya healing ya. Ini sebenarnya jalur estetik. Menenteramkan jalur estetik meskipun sifatnya pendek, tapi ini lumayan untuk distraksi. Kalau teman-teman nonton film itu kan terhanyut sama cerita filmnya, lupa tadi ada masalah dalam hidup kita, tidak apa-apa. Nah ini kalau sangat buntu bisa ambil jalur estetik. Ada lagi jalur kedua yaitu jalur etik. Ini kata Schopenhauer, jalur etik itu mungkin semacam apa, kalau coping itu namanya anchoring. Jalur etik itu kita lakukan hal-hal yang baik untuk sesama, kita melakukan kontribusi ini, kontribusi itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Coba bantu teman apa gitu, itu nanti ada bahagianya. Apalagi temannya terus sukses, terus berhasil, itu bahagianya muncul. Jadi atau jalur etik itu biasanya apa sih ideal yang ingin kita wujudkan, kebaikan yang ingin kita lakukan, itu jalankan. Yang menurut kita sangat penting dibandingkan masalah kita, misalnya itu jalankan. Nah, itu akan banyak mendistraksi kita dari problem yang membuat kita sampai ingin self harm tadi. Tentu saja jalur yang ketiga jalur asketis. Kalau ini
Sebenarnya tidak sama persis ibadah, tapi asiklah mendekat pada Allah. Jadi nikmati kebersamaanmu dengan Allah. Nah ini tidak usah diiringi dulu saya kayak gimana, biasanya tidak. Nikmati saja. Kalau bahasa sekarang ya mindfulness. Kamu nikmati setiap momen-momen kebersamaanmu dengan Allah, sadari terus bahwa Dia selalu bersamamu. Ini jalur istilahnya Schopenhauer asketik. Kalau para sufi bahkan sampai uzlah, malah menjauh dari keramaian. Kalau sampean masuk ke keramaian, tanya-tanya siapa termasuk ustadz ini, kadang-kadang ya jawabannya malah nyelekit. Menjauh, justru advice-nya menjauh, agak uzlah. Biar lebih jernih cara berpikir kita. Syukur-syukur dalam menjauh itu kita bisa lebih akrab lagi dengan Allah. Nah ini strategi ketiga. Nah ini kalau bahasa saya katarsis ya, tidak dipangkal permasalahannya, tapi paling tidak meringankan kesumpekan kita. Ya setelah itu kita cari solusi di persoalan itu sendiri. Baik, jadi saya ngasih obat sementara saja. Nanti Bu Ana yang obat beneran. Baik, ya tak jawab saisane ya Mas. Tentang ketenangan dan kekhusyuan. Tak sambung-sambungke semoga nyambung. Jadi yang pertama gini. Memang kalau di kemarin kita belajar filsafat kebahagiaan itu, ketenangan itu akan ditemukan di orang yang bahagia. Yang cirinya 3. Coba dicek ya, kita ini termasuk orang yang sudah bahagia atau belum sehingga hidupnya tenang. Yang pertama joy, gembira. Orang yang tidak gembira tidak mungkin tenang. Meskipun dia mungkin wanteng diam, tapi diamnya diam stres. Jadi yang pertama joy, gembira. Yang kedua contentment. Contentment itu tenang. Jadi tidak pingin apa-apa lagi sudah. Merasa yang dia inginkan terpenuhi, terus jadi konten, jadi tenang. Makanya bahagia dan tenang itu nyambung, karena cirinya bahagia ternyata ya joy, ya contentment. Dan yang ketiga yaitu satisfaction, puas. Puas saya Pak. Kayak kalian misalnya kuliah terus tiba-tiba lulus cum laude, puas saya Pak. Itu bahagia dan biasanya kamu tenang sudah. Beda sebelumnya ketika ngejar-ngejar nilai. Nah hubungannya apa dengan khusyuk tadi? Kalau dalam Islam ada 4 term untuk menyebut ketenangan. Yang pertama khudu', yang kedua khusyuk, yang ketiga sakinah, yang keempat mutmainnah. Ini 4 istilah yang sama-sama konotasinya adalah tenang. Kalau khudu' itu artinya ketenangan fisik. Mungkin kalau bahasa Jawa namanya anteng. Kayak teman-teman ini yang di depan-depan ini, wah ngaji sejak tadi anteng di depan, perhatian. Ini namanya khudu'. Nah, jadi sifatnya fisikal. Nah, kemudian ada khusyuk. Jadi khusyuk bukan berarti takut. Khusyuk itu kalau di bahasa Inggris kan mungkin lebih pasnya attentive, mindful. Itu khusyuk. Wah, makanmu kok khusyuk sekali. Itu berarti dia serius makan, menikmati suapan demi suapan, sampai dia rasakan detail rasa apa saja yang ada. Itu makanmu berarti khusyuk. Kamu sangat attentif, sangat mindful. Itu khusyuk. Berarti kamu sholat yang khusyuk itu ya sholat yang kamu nikmati sampai detailnya. Kamu ikuti perhatianmu ke situ terus saat sholat. Jadi sebenarnya maknanya bukan takut, tapi lebih pada tadi mindful, khusyuk. Dan itu kalau bisa begitu kamu mantap, tenang. Yang ketiga sakinah. Kalau sakinah itu lebih pada ketenangan yang terjadi kalau ada banyak godaan dan kita tidak tergoda. Itu sakinah. Terserah apa yang terjadi di sekeliling, saya jalan saja seperti yang sudah saya niatkan sebelumnya. Ini mantap dirimu, tenang. Ini namanya sakinah. Makanya
Kalau ada keluarga baru kita doakan sakinah. Jadi dalam rangka apa? Besok kalau sudah hidup bersama, kalau ada ujian, godaan, tantangan apa saja, saya tidak tergoda sudah. Itu namanya sakinah. Perahu yang berjalan di atas air, yang ombak seperti apapun tetap jalan dengan mantap, itu sukun, sakinah. Nah yang terakhir mutmainnah. Kalau mutmainnah itu kondisi jiwa yang stabil dalam kebaikan. Dia tidak goncang, tidak galau, pokoknya isinya baik terus. Tidak terbersit sedikit pun keburukan. Meski itu hanya niat, meski itu hanya bayangan. Jadi mutmainnah itu lebih pada kejernihan batin yang jadi isinya fokus hanya pada kebaikan saja sudah. Makanya orang yang sampai kualitas ini itu kan kalau dalam Al-Quran dia bisa langsung kontak dengan Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, makanya sholat itu nanti ada yang istilahnya mutmainnatu makninah. Itu satu akar kata dengan mutmainnah. Kalau mutmainnah tadi stabil dalam kebaikan, kalau tumakninah itu sholatnya yang stabil. Jangan cepet-cepet, jangan terlalu terburu-buru, jangan nikmati sholatmu. Nah, itu makanya kita diminta tumakninah. Yo, itu yang kemarin rame kan, terawih yang 20 tapi terus 7 menit misalnya. Nah, itu kemungkinan, ya mungkin saja sholatnya sah, tapi tumakninahnya. Ya, itu mutmainnah. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sudah mau maghrib. Jadi entah maunya selesai apa enggak, pokoknya saya selesaikan saja ya biar kalian enggak telat buka puasanya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.